Alhamdulillah wassallallahu la haula wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli wa sallim ala nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallah. Hadirin jemaah Masjid As-Sakinah yang saya hormati. Alhamdulillah malam ini kita bisa sholat Isya berjamaah, dan insya Allah nanti akan dilanjutkan sholat tarawih berjamaah. Ramadan adalah anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seandainya tidak ada Ramadan, bisa nggak kita kumpul seperti ini ya? Di bulan-bulan di luar Ramadan kita sudah kumpul begini ya setelah Isya gitu, ada nggak ya? Kayaknya susah ya. Jadi Ramadan ini membuat kita hidup itu tidak monoton. Hidup kita terus bergerak, berubah. Dan memang Al-Quran menjelaskan bahwa kita ini sedang menuju Allah. Di surat 84 ayat 6, Ya ayyuhal insan innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaki. Ya ayyuhal insan, manusia, sesungguhnya kamu sedang menuju Allah dengan susah payah. Pasti kamu lagi, pasti kamu akan ketemu dengan saya. Semua manusia menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan dijelaskan di surat 19 surat Maryam, Allah mengatakan bahwa nanti pada hari kiamat kita akan datang kepada Allah itu sendiri-sendiri. Wa kulluhum atihi yaumal qiyamati fardan. Kita akan datang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hari kiamat nanti sendiri-sendiri. Yang dibawa oleh kita di surat 34 ayat 74 hanya 2. Iman dan amal soleh. Iman dan amal soleh. Salah satunya berbakti kepada kedua orang tua adalah itu amal soleh. Amal soleh itu banyak. Pokoknya setiap sesuatu yang tidak dilarang oleh Allah itu pasti jadi amal soleh. Apa saja? Ya, menyediakan sahur, menyediakan berbuka, membersihkan halaman, nyiram bunga, itu amal soleh. Jadi pekerja yang baik itu amal soleh. Ngurus orang tua jelas itu amal soleh. Membersihkan baju sendiri, tempat tidur sendiri, itu amal soleh. Jadi banyak sekali amal soleh. Jadi yang dibawa akan menghadap Tuhan itu adalah cuma 2, iman dan amal soleh. Tidak ada manusia yang tidak datang kepada Allah. Manusia, kata Allah, dulunya tidak ada. Di surat 76 surat Al-Insan ayat pertama, hal ata 'alal insani 'inun minad dahri lam yakun syai'an madhkur. Pernah telah datang pada manusia satu waktu bahwa kita dulu tidak ada, bukan siapa-siapa. Kita bukan siapa-siapa. Oleh karena itu kita harus selalu bersyukur Allah menciptakan kita. Makanya di surat Ar-Rahman surat 55 Allah menjelaskan nikmat yang paling besar itu 1 Quran, 2 jadi manusia, 3 menciptakannya alam raya. Dari Ar-Rahman alam Al-Quran, khalaqal insan alamahul bayan, asy-syamsu wal qamaru bil husban, wan najmu wasyajaru yasjudan was samaa'a rafa'aha wa wada'a mizan.
Itu sampai ayat 13, fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Poinnya 3. Satu, nikmat itu Quran 6236 ayat, 114 surat. Yang kedua, jadi manusia. Yang ketiga, alam raya untuk tempat tinggal kita. Itu kenikmatan yang paling besar adalah pertama, petunjuk. Bayangkan kalau tidak ada Quran, kayak apa? Ya, ada Quran aja kita belepotan. Bagaimana nggak ada Quran? Jadi Quran itu nikmat yang paling besar. Karena Quran dibayangkan adalah digambarkan seperti cahaya. Bayangkan kita berjalan di sebuah tempat yang gelap, nggak ada cahaya. Di situ ada duri, ada beling, ada sumur. Kita jalan di situ. Kira-kira apa yang terjadi? Bisa ketusuk duri, tusuk beling. Kalau ada sumur, bisa nyungsok di sumur. Karena nggak ada lampu. Jadi Quran itu esensi kehidupan sebenarnya. Nikmat yang paling besar. Allah menjelaskan kepada kita, tidak ada manusia yang akan hidup terus di muka bumi ini, enggak ada. Semuanya akan datang kepada Allah. Kenapa? Karena kata Allah di surat 29, surat Al-Ankabut ayat 64. Wa inna daral akhirata lahiyal hayawan law kanu ya'lamun. Kehidupan yang sebenarnya nanti adalah di akhirat, kalau mereka mau tahu. Kalau kita mau tahu, hidup yang sebenarnya bukan di dunia ini. Dunia ini hanya sebentar aja, hanya sesaat di siang hari gitu. Kalau kita lihat di surat 32, Allah menjelaskan fi yaumin kana miqdaruhu alfa sanatin mimma ta'udun al-ayat, bahwa seharinya di akhirat itu, surat 32 ayat 5 ya, 32 ayat 5. Seharinya di akhirat itu sama dengan 1000 tahun di dunia. Fi yaumin kana miqdaruhu alfa sanatin mimma ta'udun. Jadi kalau kita punya umur 65 tahun seperti umurnya Rasulullah 63 tahun, itu ibaratnya kita hidup di dunia cuma 1,5 jam. Pak, hidup kita cuma 1,5 jam. Ya, yang jadi camat dulu, jadi bupati, jadi gubernur, jadi menteri, jadi presiden, itu cuma 1,5 jam. Kalau menurut waktu di akhirat, karena seharinya di akhirat sama dengan 1000 tahun nanti satu harinya di akhirat sama dengan 1000 tahun di dunia. Jadi kalau kita cuma 65 tahun punya umur, itu cuma 1,5 jam. Hitung aja nanti ya, pakai kalkulator kita kan. Cuma 1,5 jam Pak. Jadi kalaupun susah, itu susah cuma 1,5 jam. Kalaupun bahagia atau kaya raya cuma 1,5 jam, setengah juga sama. Jadi yang diperebutkan hidup di dunia ini adalah cuma 1,5 jam. Tapi itu penting, karena akan memasuki hidup yang panjang, yang tidak ada batas. Kita dibatasi hidup paling 100 tahun kalau panjang umurnya, itu pun sudah nggak bisa apa-apa kalau 100 tahun. Ada yang ingin 200 tahun. Kelihatannya Bapak senyum-senyum pengen 200 tahun Pak ya. Kita doakan supaya 200 tahun. Insya Allah gak ada temannya Pak. Bapak gak ada temannya. Ya jangan 200 ya, 150 juga gak bakal ada temannya. Jangan 150, 120 juga gak bakal ada temannya Pak. 100 tahun juga gak ada temannya. Udah pada hilang. Tapi hidupnya 65 tahun itu hidup harus bermakna. Kalau enggak, kita celaka yang panjang itu. Ya, kita yang panjang itu celaka kita. Oleh karena itu kata Allah Subhanahu wa taala, hidup ini sebenarnya kalau kita mau bicarakan 7 menit ya. Udah punya apa 7 menit? Saya minta 7 menit ya.
Udah lewat 7 menit. Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati. Jadi kita pernah tidak ada, lalu ada, dan kita akan berproses terus jalan menuju Tuhan. Paling nggak kita 5 alam. Alam roh, alam janin, alam dunia sekarang, nanti alam barzah, nanti alam mahsyar. 5. Itu antara alam dengan alam itu ada proses yang panjang, lama itu. Nah sekarang ini orang yang sudah wafat itu ada di alam barzah. Alam barzah itu surat 23 ayat 100. Itu alam barzah. Kita berada di situ, orang-orang yang sudah wafat. Belum kiamat. Orang yang berada di alam barzah itu ada yang 100 tahun, ada yang sekarang sudah 1000 tahun. Rasulullah dan para sahabatnya sudah 1400 tahun lebih, belum kiamat juga. Panjang itu. Jadi yang panjang itu bukan di dunia. Yang panjang itu nanti di alam barzah tuh panjang tuh. Ya di dunia itu sebentar aja. Tapi yang sebentar ini harus kita gunakan sebaik mungkin. Jangan dipakai yang tidak berguna. Ya, gara-gara hal-hal yang sepele pokoknya kita jadi masalah padahal tidak terlalu penting. Ya. Kita bisa merenungkan mana yang penting dalam kehidupan ini. Kenapa? Sebentar. Dan hidup ini sebenarnya kalau kita diibaratkan itu seperti Bapak mau saya tanya, Bapak punya dipan nggak di rumah? Dipan tempat tidur punya? Nggak punya ya? Kalau Bapak punya dipan kan pasti ada lah ya. Masa nggak ada? Pasti ada lah. Jangan-jangan tidak 1, jangan-jangan 10 dipan di rumah. Pak punya dipan kan? Nah, dipan itu kalau kita pasang ada kolongnya nggak? Analongannya nggak? Kalau diangkat itu dipan ada kolongnya nggak? Kalau dibuka itu dipan itu kolongnya masih ada nggak? Ada. Ada yang nggak ada. Halo Bu, Ibu nyambung kan nih? Nyambung ya. Kita punya dipan kita pasang, ada kolongnya nggak itu? Ada. Kalau kita angkat dipannya ada kolongnya nggak? Kemana dia? Itu kolongnya kemana itu? Hah? Pindah kemana kolongnya? Ikut ambil. Ikut dipan itu, atau masih di situ dia? Kita pasang lagi tuh dipan itu, ada lagi nggak kolongnya? Kita angkat itu, dipannya ada nggak kolongnya itu? Kita itu kolong Pak. Kenapa kita ada? Karena ada Allah. Kalau Allah nggak ada, kita tuh nggak ada apa-apa. Halo? Ini nyambung ini. Kita ini filsafat kolong Pak ini. Oleh karena itu di surat 39, nanti baca ya, surat 39, saya ulang ini, surat 39, surat Az-Zumar ayat 49 dan 50. Ini harus dibaca. Ini supaya kita datang kepada Allah itu berpunya makna. Kalau enggak, kita enggak ada nilainya. Saya ulangi. Itu harus dibaca ya, surat 39 ayat 49 dan 50 ayat. Ini penting supaya kita datang kepada Allah itu tidak sia-sia. Karena kita bukan apa-apa. Dan sering kita ngomong la haula wala quwwata illa 1, 2, 3. La haula wala quwwata illa billah. Ya. Kita ini tidak punya kekuatan apa-apa. Kita bukan siapa-siapa. Ya, yang punya kekuatan adalah Allah. Kita bukan siapa-siapa dan bukan apa-apa. Surat 39 ayat 49 kata Allah, orang kalau dia punya kesulitan pasti minta pada saya. Pasti minta pada saya.
Tapi begitu dia berhasil, kata Allah, dia lupa kepada saya. Dia lupa kepada saya. Ya. Bahkan dia mengatakan kalau dia berhasil, ini adalah karena ilmu saya. Nah, itu surat 39 ayat 49 ya. Kalau dia punya masalah dan minta merengek kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah tolong saya, tolong saya. Tapi begitu dapat, begitu berhasil, begitu sukses, ini karena ilmu saya. Sering begitu nggak sih Pak? Kita sering begitu nggak ya? Mudah-mudahan enggak ya. Tapi saya sering begitu. Saya sering begitu. Lalu kata Allah, orang dari dahulu sampai sekarang banyak yang suka begitu. Mudah-mudahan yang di masjid ini juga begitu. Suka begitu. Dan itu kata Allah Subhanahu wa taala, apa yang dia lakukan itu tidak ada nilainya di hadapan saya. Karena keberadaan dia sebenarnya karena rahmat saya. Dia tidak mengakui rahmat saya kalau begitu. Oleh karena itu, kepada ibu sekalian yang saya hormati, kenapa kita sulit mencintai Allah? Kalau mencintai anak mudah, mencintai cucu luar biasa, mencintai uang, oh apalagi, mencintai rumah, oh, mencintai kendaraan gampang. Kenapa kita sulit mencintai Allah? Jawabannya, ada yang mau jawab? Karena dia bukan khutbah Jumat, boleh dijawab nih. Kalau khutbah Jumat jangan dijawab. Apa kira-kira jawabannya? Kenapa kita sulit mencintai Allah? Karena nggak kenal. Bagus. Yang kedua, bisa jadi masih ada jawabannya. Karena kita tidak merasa diberi. Kita merasa diciptakan nggak oleh Allah. Kita merasa diberi hidup oleh Allah atau oleh siapa? Ketika kita tidak merasa diberi oleh Allah, sulit untuk mencintai Allah. Coba kalau ada orang banyak, ada seseorang setiap hari dikasih uang 1 juta, nggak usah tahu yang ngasihnya, nggak usah tahu, nggak usah tahu yang ngasihnya. Sehari 1 juta, besok 1 juta lagi, besok 1 juta lagi. Kira-kira orang yang dikasih setiap hari 1 juta, dia ingin tahu nggak yang ngasih dia? Pasti. Apalagi sampai 1 bulan, apalagi sampai 2 bulan dia ngasih setiap hari 1 juta, 1 juta. Kita bisa dengar ini, merasa dikasih nggak oleh Allah Pak? Setiap hari kita sudah bisa mendengar, merasa dikasih nggak oleh Allah? Bisa dengar, bisa lihat, ya, bisa jalan, bisa duduk. Emang dikira semua orang bisa duduk? Di rumah sakit Pak banyak yang nggak bisa duduk, apalagi berdiri, apalagi jalan. Di Pondok Indah ini saya isi pengajian, ada salah satu keluarga, Pak Uci, ini saya punya alat dengar saya sekarang sudah, pendengaran saya sekarang sudah nggak bagus. Saya beli alat untuk supaya pendengaran saya normal kembali. Berapa harganya? 100 juta. Alat dengar Pak, 100 juta. Ini alat ini kalau rusak, kita boleh ganti Pak, boleh tukar. Dia bilang sih penjualnya itu boleh tukar Pak, tapi kita harus ngasih lagi 50 juta Pak. Kita selama ini sudah, pendengaran kita normal sudah berapa tahun Pak? Pernah bayar sama Allah? Pernah bayar enggak kepada Allah untuk bisa dengar tuh? Pernah bayar enggak Bu? Harusnya kita nanya, harusnya kita berterima kasih, ya Allah alhamdulillah saya bisa dengar nih. Kalau bayar ternyata dia
Dia sekarang umurnya sudah 70 tahun yang di Pondok Indah itu. Itu baru beli alat pendengaran 100 juta. Dan kira-kira kurang dengarnya itu baru setahun yang lalu. Jadi setahun yang lalu dia bayar bisa dengar 100 juta yang sekian puluh tahun. Belum lihat, belum bisa makan, belum jantung, belum yang lain. Dengan 100 juta. Jadi kalau ada orang sekarang mengeluh terus, coba dikasih nggak bisa dengar aja Pak. Lebih baik punya duit tapi nggak bisa dengar atau bisa dengar nggak punya duit. Pilih mana Pak? Ayo pilih mana ya? Punya duit Bu, punya duit banyak tapi nggak bisa denger Bu. Lalu sekarang bisa denger tapi nggak punya duit, pilih yang mana? Pasti pilih denger dan punya duit kan? Nah itu bukan pilihan namanya. Ya. Jadi ini bisa dengar. Di surat 17 ayat 36, wala taqfu ma laisa laka bihi ilm inna sam'a wal basara wal fu'ad kullu ulaika kana anhu mas'ula. Surat 17:36, saya ulangi 17:36. Wala taqfu ma laisa laka bihi ilm inna sam'a wal basara wal fu'ad kullu ulaika kana anhu mas'ula. Jangan melakukan sesuatu yang kamu tidak tahu ilmunya. Kenapa? Pendengaran, penglihatan, dan hati itu akan diminta pertanggungjawaban. 3 yang akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pendengaran, penglihatan dipakai apa, dan hati akan dipakai apa. Itu yang mahal. Bapak mau jual pendengaran Bapak 1 miliar, tapi Bapak budak, nggak bisa dengar. Itu yang mahal. Itu 3 itu mahal. Ini kelihatannya kekenyangan bukanya radio gitu. Kenyangan nih kayaknya. Mudah-mudahan ini bukan kekenyangan tapi lagi merenung mudah-mudahan. Alhamdulillah ya. Jadi kemudian Bapak dan Ibu, kita ini sebenarnya secara pribadi manusia ini tidak ada keturunannya. Kalau kita lihat surat 7:172, nyawa kita itu sudah lama ada. Tidak ada lama. Makanya akan kembali pada Allah tinggal sendiri-sendiri. Sehingga hormat kepada kedua orang tua itu perintah. Jadi jangan lihat orang tuanya. Orang tua saya tidak sayang pada saya. Jangan lihat itu. Kamu diperintahkan oleh Allah untuk sayang pada kedua orang tua kamu. Karena adanya kamu melalui dia. Tetapi secara ruhani manusia sebenarnya tiba di Bapak. Yang ada keturunannya itu Bapak dan Ibu, itu badannya. Kalau badannya tinggi nanti anaknya tinggi. Kalau bapaknya pendek nanti anaknya pendek. Kalau bapaknya kulitnya putih nanti dia putih. Itu badannya. Kalau roh nggak ada keturunannya. Sudah lama ada, surat 7:172. Sudah lama ada kita. Dan ketika kita masuk ke dalam bayi yang dalam kandungan di perut ibu kita, itu 4 bulan 10 hari. Sendiri dia masuk nih. Makanya di surat 39 ayat 42, nyawa kita itu, ya, nyawa kita itu, surat 39:42. 39:42. Nyawa kita itu setiap malam itu dia keluar ketika kita tidur. Dia keluar, masuk tuh nyawa kita itu 39:42. Ya. 39:42. Dia keluar tiap malam kalau kita tidur. Kalau kita bangun dia masuk lagi. Keluar masuk. Masuk, keluar, masuk, keluar gitu. Jadi kita sebenarnya sudah belajar mati sebelum mati beneran. Kapan itu? Ketika kita tidur. Ada? Sudah 7 menit. Lupa saya. Nanti tarawihnya malam.
Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati, jadikan Ramadan ini Ramadan yang berkualitas, karena belum tentu Ramadan yang akan datang kita bisa jumpa lagi. Dari saya cukup sekian dan terima kasih. Jangan lupa cuci tangan sampai bersih. Cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.